Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Didatara, dan kali ini saya dengan Mas Iwan akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang spesial, dengan Mbak Ati dari Sekolah Finansial. Iya. Oke, gimana Mbak kabarnya? Baik? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Setiawan, Mas Iwan. Dan ini yang menarik, banyak orang belum tahu. Iya. Kok ini namanya Sekolah Finansial. Kemudian Mbak Ati latar belakangnya itu apa, ada sertifikasi khusus atau apa? Ya. Kemudian kok jadi founder nih? Ya. Pripun cikal bakalnya? Ya. Baik, Mas Setiawan. Yeah. Jadi sebenarnya Sekolah Finansial ada. Ini setelah ini saya saat ini juga sebenarnya founder dan CEO dari kantor jasa akuntan. Oke. Iya, saya mempunyai izin dari Kementerian Keuangan. Yeah. Itu ya, dengan terus saya mendirikan KJA. Nah, ini setelah saya tahu klien-klien kami, terus ternyata problema terutama itu di finansial. Iya, ada yang kekurangan uang, ada yang kelebihan uang mau dikemanakan, atau dengan gaya hidup. Akhirnya dalam situasi ini contohnya ya, ada pengusaha yang tiba-tiba akhirnya semuanya hilang hartanya kayak gitu. Tapi karena apa? Karena pengelolaan keuangannya bisa campur aduk antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Terus juga yang profesional saya melihat kan dari klien-klien, ada jasa kami kan ada pajak gitu juga. Jadi dilihat dari situ kami akhirnya menyimpulkan bahwa saya akhirnya kepikiran untuk mendirikan sekolah finansial ini gitu. Baik. Kali ini kita nganu aja Mbak, bahas khusus yang spesial ini, khusus investasi. Karena tadi bisa tadi jadi apa ya Mas, nggak bisa ngelola keuangan juga nggak bisa. Nah, dari pengertian dasar dulu, investasi itu sebenarnya opo? Dan seberapa penting? Investasi itu opo gitu. Nah, investasi itu sebenarnya menempatkan dananya siapa ya, dana kita gitu. Siapapun itu, semua masyarakat Indonesia semuanya yang mempunyai dana dari kalau karyawan dari gaji, kalau pengusaha ya dari hasil usahanya. Nah, itu harus diinvestasikan. Kenapa? Karena uang kita itu tidak berseri loh, Mas Iwan, Mas Setiawan, ya kan? Kalau uang kita berseri, semuanya nggak perlu namanya ini kan, nggak namanya mau investasi, nanti dananya kita kan kapanpun setiap saat kita bisa dapat, kita untuk keluar untuk apapun bisa. Tapi kalau tidak ada, kalau sekarang tidak ada kepastian, terus ini kita kan punya perencanaan besok anak kita, pendidikan anak kita, terus juga kesehatan kita ini gimana ini kayak gitu. Terus untuk masa pensiun kita bagaimana, kalau kita nggak investasi, nanti tiba-tiba di akhir kita sudah masa pensiun, apa yang kita dapat? Kita sudah bekerja mati-matian, nggak dapat apa-apa gitu. Ini banyak akhirnya terjadi sandwich generation. Apa itu? Sandwich generation itu jadi nanti anak-anak kita akan menghidupi orang tuanya lagi, karena orang tuanya kan akhirnya tidak mampu untuk nanti di masa tuanya, akhirnya tetap anak-anak yang mengcover gitu. Jadi sandwich generation ya. Makanya dengan edukasi keuangan ini harapannya kita akan meng-cut namanya sandwich generation. Walaupun kewajiban anak dengan orang tuanya juga bagus ya, tapi kan terus-terusan itu kan juga bahaya nanti, yang untuk hidup sehari-hari atau apa gitu, kasihan anaknya kalau mampu, kalau nanti enggak kan memberatkan. Nah, berarti minimal minimal apa istilahnya, orang tuanya ya aman dewe ya, anaknya aman ya, daripada ngandalke bawahnya anaknya walaupun anaknya juga bisa membantu gitu, tapi kan nggak terus keharusan. Nah, ini anaknya nanti yang bisa, ada juga yang nanti keluarga yang nanti akhirnya dia sudah berkeluarga menghidupi untuk kuliahnya adiknya, untuk ternyata orang tuanya juga untuk kesehariannya juga nggak mampu, ya memang kewajiban anak. Tapi kan kalau kita selagi dari sekarang ini, kita sendiri sekarang ini ke depan kita harus cut namanya sandwich generation. Gitu. Nah, ini Mbak Ati, ini sesuai namanya loh Mbak Ati. Apa?
ahli tentang investasi keuangan. Weh, Mbak Ati. Kamu kelihatan sudah mempersiapkan singkatan ini dari beberapa tahun lalu. Saya tuh begitu dikirimi tuh tak singkat tuh. Ini. Iya. Kapan sebaiknya kita ini memulai investasi? Nah, Oh iya, Itu sejak kapan? sejak saat ini mulai tahu tentang investasi. Nah, gitu. Iya. Jadi kan kita yang karyawan nih punya gaji, Iya. alokasikan minimal 10% dari gaji untuk diinvestasikan. Ya. Diinvestasikan kemana? Nah, ini tergantung ya. Kalau ada yang gajinya misalnya 20 juta, 10%-nya ya 2 juta. Ya. Ada yang 5 juta, 10%-nya 500.000. Ya. Minimal 10%-nya. Nanti untuk yang lain kan ada untuk kehidupan sehari-hari itu maksimal 50%-nya. Iya, gitu. Jadi jangan semuanya. Nah, anak-anak muda sekarang ini begitu dapat gaji pertama langsung habiskan gitu. Nah, akhirnya nanti ketika sudah mau berkeluarga nggak punya tabungan gitu atau investasi gitu. Kalau tabungan punya isinya ya. Iya, tabungan iya isinya itu ya. Nah, nanti sebelum investasi itu ada tahapannya, Mas Tiawan, Mas Iwan. apa ini tahapannya? Tahapannya ini nanti kita harus mempunyai tujuan keuangan terlebih dahulu. Ya, apa itu tujuan? Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini ya setahun ke depan lah gitu. Kalau yang tujuan jangka menengah itu ya nanti antara 1 sampai 3 tahun gitu. Terus 3 tahun ke atas itu tujuan jangka panjang gitu. Nah, kita sendiri-sendiri Mas Tiawan, Mas Iwan, coba tanya nih 1 tahun ke depan yang jangka pendek apa ya gitu. Terus nanti jangka menengahnya apa. Nah, nanti kita lihat instrumen investasi apa yang cocok. Kalau itu jangka pendek jangan pilih saham gitu. Ini pandemi ini justru malah ini loh, teman-teman yang masih muda itu lagi demam namanya nabung saham, demam dengan saham karena ikut-ikutan saja. Tapi sayangnya cuman karena ikut-ikutan saja akhirnya asal ikut asal masuk turun gitu, terus akhirnya rugi, merasa bahwa waduh lah ini saya harapannya kan nanti berlipat-lipat, kok ini jadi turun. Nah, karena tidak tahu. Langsung demam beneran ya. Beneran, langsung demam saham, beneran. demam meriang. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita harus mengedukasi. Adanya sekolah finansial itu inginnya nanti bersama-sama bahwa ada step-stepnya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau mau nabung saham, itu berarti kita ini profil risiko, kita lihat profil risiko masing-masing. Saya mungkin risiko tinggi, termasuk pengambil risiko agresif gitu, pengambil risiko tinggi, saya mau untuk nabung saham. Tapi kalau tidak ternyata di profil risiko itu nanti ada list yang harus diisi, kita nanti di mana. Kalau kita konvensional, kita ini Mas, tabungan saja cukup gitu. Berarti juga lihat karakter orangnya ya. Betul. Beda tiap orang beda perlakuan. Nah, nanti yang konvensional tak suruh nabung saham, nek turun. Waduh, raiso turu semalam gitu, nggak bisa tidur gitu. Kalau rekomendasi jenengan di saat-saat situasi seperti ini, investasi apa sih mungkin aman gitu loh? Ya, kalau saya lihat dulu nanti lihat dulu dari kita, keperluan kita, uang kita ini yang kan gini, yang namanya investasi berarti ada uangnya kan Mas? Ya, itu. Iya. Ada kan tapi lagi cita-cita. Ya. Ini baru niat kok, parahnya niat. Ya, ada harus ada uangnya nih gitu. Nah, ketika ada uangnya ini kira-kira kita sebelum investasi itu harus mikirin satu hal namanya dana darurat. Dana darurat itu paling enggak apalagi di masa pandemi ini. Kalau tidak punya dana darurat, waduh, ini kita udah lebih dari setahun, ya nanti minus-minus terus. Banyak yang ngeluh ke saya kebetulan juga pendamping UMKM terutama untuk di problema keuangan gitu-gitu ya. Terus pengusaha-pengusaha yang datang ke saya, saya lihat dari ini omsetnya juga turun, kayak gitu. Nah, ini kita harus memikirkan dana darurat dulu. Kalau itu masih single, paling enggak 3-6 bulan dari total pengeluaran bulanan. Single itu. Terus. Tapi kalau dia sudah menikah, paling enggak 12 bulan
itu harus sudah ada ready dana darurat. Itu sebelum investasi loh. Ya. Karena kalau tiba-tiba langsung investasi, nanti ketika investasi kita belum menghasilkan, kita sedang butuh, ya susah, kita malah ngutang kan. Ya. Nah, harus dana darurat dulu nih yang kita pikirkan. Itu. Ya. Sebagai penutup ini Mbak, karena terbatas ya. Ya. Kapan-kapan kita bahas makin banyak Benar. hal. Karena ini penting loh ternyata Ya. mengelola keuangan Iya. biar kita itu bisa teratur, juga siap menghadapi segala perubahan ya. Iya. Kesimpulan yang pengen jenengan sampaikan, termasuk kalau teman-teman pengen tahu mungkin nanti gimana ada websitenya dan sebagainya atau apa aja monggo. Ya. Ya. Gini, kesimpulan yang terakhir bahwa memang untuk edukasi keuangan ini terutama untuk diri kita sendiri, kita harus namanya ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu nanti yang pertama kita membuat tujuan keuangan terlebih dahulu gitu. Setelah itu kita melihat kondisi kita dengan keuangan yang ada, kita akan mengalokasikan dana untuk dana darurat dan juga investasi untuk mencapai tujuan dari keuangan kita. Makanya di sekolah finansial itu scale up your financial goals. Itu ininya moto kami itu. Itu. Jadi silahkan nanti teman-teman itu bisa nanti kunjungi di website kami sekolahfinansial.com. Gitu. Ya. Sudah lengkap di situ, Jay. Iya, Baik. iya, Terima lengkap kasih banget. Ya. sekali Mbak Ati yang sudah berbagi pengalaman, semoga menginspirasi. Kita pamitan, jumpa lagi di lain kesempatan.